Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah sampai di Injil Yohanes pasal 15, ya serial perjanjian baru ya. Hari ini kita akan belajar Injil Yohanes pasal 15, ada 3 perikop yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Lalu yang kedua Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 tentang perintah supaya saling mengasihi, dan yang ketiga Yohanes 15 ayat 18 sampai 27 tentang dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Baiklah, bagian yang pertama kita lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Di ayat 1 dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah pokok anggur yang benar. Di sini kita bisa berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Dalam perjanjian lama, Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur atau anggur ya. Dan Nabi Yeremia mengungkapkan keluhannya bahwa Israel adalah bangsa yang telah menjadi pohon anggur yang merosot dan menjadi liar. Hal itu bisa kita baca di dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Demikian juga di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Tuhan mengharapkan Israel itu berbuah, tetapi tidak berbuah. Kalau toh mereka berbuah, buahnya asam. Yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Dialah pokok anggur yang benar, yang akan melakukan apa yang dikehendaki Bapa sebagai pengusaha dari kebun anggur. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, dan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi ranting-ranting. Yang diharapkan dari setiap ranting adalah menghasilkan buah. Di sini ada 2 jenis ranting yang menempel pada pokok anggur, yaitu ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah dikatakan dipotong atau tidak ada lagi kelanjutannya. Sedangkan ranting yang berbuah dibersihkan dengan tujuan supaya lebih banyak berbuah. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang, lalu menjadi kering dan dibakar. Kita bisa lihat itu di ayat 6. Ranting yang tidak berbuah sama dengan ranting yang tidak berguna atau tidak menghasilkan. Dan ranting yang tidak berbuah ini seperti orang Kristen yang tidak punya target apa-apa. Yang penting saya sudah percaya, yang hanya menikmati kehidupan untuk diri sendiri. Ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah sama-sama menempel pada pokok anggur, sama-sama menikmati nutrisi yang dialirkan oleh pokok anggur. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur menyediakan aliran kehidupan yang sama kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ya, aliran kehidupan untuk berbuah. Di ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus memberikan firman untuk membersihkan murid-muridnya. Kita perlu firman Tuhan. Jangan malas membaca dan merenungkan firman, apalagi meremehkan firman Tuhan. Ayat 4-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya. Mereka dapat berbuah kalau menyatu dengan dirinya, seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya menyatu. Di luar Tuhan Yesus, murid-murid tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sesungguhnya buah yang dihasilkan para murid berasal dari Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku artinya jangan pernah terlepas dari Tuhan Yesus. Demikian pun hidup kekristenan kita. Kita harus berjuang untuk terus menyatu dengan Tuhan Yesus agar hidup kita berbuah. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bagi yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus dikatakan seperti ranting yang tidak berbuah, dipotong menjadi kering dan akhirnya dibakar. Itulah sebabnya penting untuk kita berbuah. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pengabulan doa terjadi jika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kalau kita tidak pernah punya persekutuan dengan Tuhan Yesus, tidak pernah membaca dan merenungkan firman-Nya, tidak pantas untuk kita minta pengabulan doa. Jika saudara dan saya mau permintaan kita dikabulkan, marilah kita menyatu dengan Tuhan Yesus dan juga menyatu dengan firman-Nya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang sesuai dengan target Tuhan Yesus. Dengan kita berbuah, Bapa dipermuliakan dan kita dikenal sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mau dikenal sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Yuk kita berbuah. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Yang pertama, ada dua jenis orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang percaya yang sungguh-sungguh, yakni mereka yang menghasilkan buah, dan orang percaya yang asal-asalan. Orang percaya tapi gak serius, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Yang kedua, buah menggambarkan kehidupan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Orang-orang percaya yang berbuah adalah orang percaya yang terus menempel, melekat, menyatu dengan Tuhan Yesus. Mereka siap untuk dibersihkan, sehingga mempunyai hidup yang menyenangkan hati Tuhan, atau selaras dengan keinginan hatinya Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan puas dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, tidak cukup hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus berjuang untuk menghasilkan buah. Yang keempat, marilah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang menghasilkan buah untuk memuliakan Bapa. Berikutnya bagian yang kedua kita lihat di Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 tentang perintah untuk saling mengasihi. Ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kualitas kasih Kristus kepada murid-muridnya sama dengan kualitas kasih Bapa kepada Kristus. Dia mau
agar murid-murid memiliki kualitas kasih yang sama dan harus bertekun di dalamnya. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bagaimana caranya supaya murid-murid bisa tinggal di dalam kasih Kristus? Caranya adalah dengan menuruti perintah Kristus. Tuhan Yesus rindu agar murid-murid meneladani ketaatannya kepada Bapa, yakni menuruti perintah Bapa karena kasihnya kepada Bapa. Jadi artinya Tuhan Yesus melakukan perintah Bapa itu bukan karena terpaksa, tetapi karena dia sungguh-sungguh mengasihi Bapanya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberikan teladan hidupnya. Tuhan Yesus menginginkan agar murid-murid memiliki sukacita penuh jika mereka taat seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih Bapa. Tinggal artinya sesuatu yang permanen, yang tidak bisa beralih. Tuhan Yesus tinggal dalam kasih Bapa. Kasih Kristus kepada Bapa membuat dia taat melakukan perintahnya. Dan ketaatannya membawa sukacita. Kenapa sukacita? Karena sudah melakukan perintah Bapa dengan baik, tanpa terpaksa. Ada sukacita yang besar. Nah, kasih membuahkan ketaatan. Ketaatan menimbulkan sukacita. Ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lagi-lagi Tuhan Yesus memerintahkan agar murid-murid saling mengasihi seperti kasih-Nya kepada mereka. Sebuah perintah yang wajib mereka taati. Kasih yang bagaimana? Ayat 13 menjawabnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Kristus bagi murid-murid adalah kasih yang rela berkorban. Yesus memberikan nyawanya bagi murid-muridnya. Ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus menjadikan murid-muridnya sebagai sahabat, bukan lagi hamba. Ini menyatakan suatu hubungan yang akrab. Mengapa mereka disebut sebagai sahabat? Di ayat 15 tadi dikatakan, karena Tuhan Yesus telah memberitahukan segala sesuatu yang telah diterimanya atau yang telah didengarnya dari Bapa. Memberitahukan segala sesuatu artinya tidak ada yang dirahasiakan. Di sini Tuhan Yesus sangat percaya kepada murid-muridnya yang telah dijadikannya sebagai sahabat. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa bukan mereka yang memilih dia untuk menjadi sahabatnya, tapi dialah yang memilih mereka. Suatu kehormatan dan anugerah jika mereka terpilih.
Karena itu mereka tidak boleh sombong. Mereka dipilih untuk pergi dan menghasilkan buah dan buah yang tetap. Ini mengacu pada tugas mereka untuk pergi memberitakan Injil, dan hasil pelayanan mereka adalah orang-orang yang bertobat sebagai buah. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kita adalah murid-muridnya. Murid-murid Kristus harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mengasihi dengan kasih Kristus, artinya kualitasnya ya. Kualitas kasih itu harus sama dengan kasihnya Tuhan Yesus. Marilah kita mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh yang diwujudkan dalam ketaatan, melakukan perintahnya karena kasih. Ya, jadi kita melakukan perintahnya Tuhan itu jangan karena terpaksa, tetapi karena kasih. Kita adalah orang-orang yang telah dianggap oleh Tuhan Yesus atau yang telah diangkat menjadi sahabat-sahabatnya. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita melakukan perintahnya karena kasih, sehingga dalam ketaatan itu kita mendapatkan sukacita penuh. Dan yang ketiga, ingat, kita adalah sahabat-sahabatnya yang dipilih, dikasihi, dan dipercaya olehnya untuk pergi memberitakan Injil. Marilah kita pergi dan hasilkan buah yang tetap. Banyak orang diselamatkan melalui hidup kita. Bagian yang ketiga dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 27 tentang dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ayat 18 sampai 20 dikatakan seperti ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa jangan kaget jika dunia membenci mereka. Karena semua perlakuan terhadap Tuhan Yesus akan dialami juga oleh murid-muridnya. Pada saat hal itu terjadi, mereka jangan kaget. Pemilihan Tuhan Yesus dalam diri murid-murid menjadikan mereka berada di pihaknya Tuhan Yesus. Siapapun yang ada di pihak Tuhan Yesus pasti dimusuhi oleh dunia. Ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Penderitaan yang dialami oleh murid-murid adalah karena nama Kristus. Dunia tidak mengenal Allah yang telah mengutus Kristus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata bahwa kalau orang itu mengenal Allah, pastinya mereka bisa menerima Kristus yang diutus oleh Allah. Jadi siapapun mereka yang menolak Kristus, mereka tidak mengenal Allah. Ayat 22, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Maksud dari kata mereka tentu tidak berdosa di sini adalah tentang penolakan terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan berkata-kata tentang dirinya yang diutus Allah, namun mereka tidak percaya atau menolak. Nah, karena mereka menolak, akibatnya mereka berdosa. Ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. 24, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu,
namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Kebencian dunia terhadap Tuhan Yesus sama dengan membenci Bapa. Hal ini Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus datang dan telah menyatakan pekerjaan yang tidak pernah dilakukan orang lain. Ini bicara tentang mujizat-mujizat yang dilakukannya untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka sudah melihat, namun mereka tetap menolak dan bahkan membenci Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa mereka tidak saja membencinya, tapi juga membenci Bapa. 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi maksudnya segala sesuatu yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus itu termasuk kebencian dunia terhadap dirinya telah tertulis. Tuhan Yesus mengutip Mazmur 35 ayat 19 yang berkata, "Jangan membiarkan aku dipermainkan oleh orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Jangan membiarkan aku disoraki oleh orang yang membenci aku tanpa alasan." Jadi ayat ini digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Ayat 26-27, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Tuhan Yesus menjanjikan akan Roh Kudus yang datang dari Bapa, yang akan menjadi penghibur bagi para murid di masa yang sulit saat dibenci, dianiaya. Kedatangan Roh Kudus akan menyatakan kebenaran dan akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan murid-murid pun akan bersaksi tentang segala sesuatu yang telah mereka lihat dan alami bersama dengan Tuhan Yesus dari semula. Artinya murid-murid itu menyaksikan secara langsung apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, yang menyatakan bahwa Dia adalah Mesias dan mereka harus menyaksikan itu, ya. Oke, bagian ini apa yang bisa kita pelajari? Menjadi murid Kristus harus siap untuk dibenci oleh dunia. Di masa yang sulit atau terberat atau dianiaya karena berita Injil, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur dan bahkan bersama-sama dengan kita untuk terus memberitakan Injil. Tuhan Yesus adalah Mesias yang diutus Bapa untuk menyelamatkan dunia. Dialah satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita di dalam pembelajaran dari Injil Yohanes pasal 15. Saya harapkan Bapak Ibu dapat membacanya secara utuh kembali, dan kita akan ketemu di grup WhatsApp, di grup diskusi kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya ataupun juga ingin memberikan masukan atau apapun, boleh menulis di grup WhatsApp kita. Baiklah, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.